deketan nggak apa-apa. Siap. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai Kapolsek Muntilan? Baik, semangat. Harinya saya menjabat Kapolsek Muntilan sejak tanggal 28 Juli 2022. Jadi hari ini kurang lebih 2 bulan setengah atau hampir 3 bulan. Yang lain? Ya. Apa sih pandangan dari istilah Kapolsek dan tugas dari Kapolsek itu apa ini? Ya, Kapolsek ini adalah kepala kepolisian sektor. Tugasnya adalah membawai anggotanya berjumlah 32. Di Muntilan ini ada 32 anggota. Tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum apabila diperlukan. Yang ketiga adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat khususnya yang ada di wilayah Muntilan. Gitu ya? Apa tantangan dari Kota Muntilan ini menurut Bapak? Profil Muntilan ini, Muntilan adalah kota sapi. Tantangan di sini Muntilan adalah berpenduduk heterogen, berpenduduk beragam. Di sini ada semua agama ada di Muntilan. Kemudian Muntilan adalah jalan utama penyangga daripada Kabupaten Magelang. Nah, Muntilan ini punya jalur utama, jalur selatan, yaitu dari Desa Sukorini sampai dengan Serowo. Di situ jalur ke Bandara YIA. Kemudian jalur utara ada jalur dari Simpang 3 Ramayana sampai Tirto Aji, perbatasan di wilayah Bukit. Di situ jalur utama dari Bandara Adi Sucipto, sehingga tamu-tamu negara, tamu-tamu dari luar negeri apabila mau berkunjung ke Borobudur pasti melewati wilayah Muntilan dari Jogja ke Magelang. Ini tantangannya adalah kita wajib mengamankan jalur lalu lintas di wilayah Muntilan. Kemudian di jalur tengah juga jalur yang cukup padat juga antara di Simpang Ramayana juga sampai Tirto Aji. Di sana ada jalur jalan kabupaten, namun kepadatannya juga luar biasa. Di situ juga perlu diamankan karena masyarakat aktivitasnya di sana. Dan yang tidak kalah penting, di situ adalah jalur lalu lintas anak-anak sekolah. Gitu. Tantangannya adalah di sini ada terminal, ada pasar, ada tempat ibadah yang terbesar juga ada, dari gereja yang terbesar juga ada, sehingga kita harus bisa menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Ada mungkin ada peredaran miras, ada peredaran narkoba, ada kriminalitas, ada pencurian, ada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang lain. Itu yang sering terjadi. Ini merupakan tantangan dari Polsek Muntilan untuk bisa kita atasi. Demikian. Berkaitan dengan gangguan keamanan, terutama berkaitan dengan apa? Gangguan keamanan biasanya terkait kriminalitas. Tadi saya sampaikan ada pencurian dengan pemberatan, ada pencurian sepeda motor, ada juga terkait kejadian yang online, mungkin orang tertipu online itu. Kemudian ada juga terkait pemerasan, mungkin penganiayaan. Yang jelas saat ini kita prioritas kejadian terakhir ini adalah kejadian tawuran pelajar, karena di Muntilan ini banyak sekolah.
baik sekolah SMP, ada 5 SMP, kemudian ada SMA, ada SMK, ada SMA yang notabene ini wajib kita amankan. Kita patroli di jalan-jalan umum konvoi pelajar gitu. Menurut Bapak, bagaimana dengan kecenderungan saat ini, di mana anak-anak di bawah umur sering mengendarai sepeda motor? Memang ini sebuah fenomena yang terjadi sehingga kita sebagai aparat kepolisian tak henti-hentinya melakukan edukasi secara persuasif, menghimbau kepada anak-anak untuk tidak mengendarai sepeda motor. Yang tidak kalah pentingnya, pihak kepolisian juga menghimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya supaya tidak diberikan kemudahan atau fasilitas berkendara sepeda motor, karena ini akan mengganggu keselamatan daripada anak itu sendiri. Ya, kita wajib dan terus akan melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan himbauan ataupun peneguran secara simpati. Demikian. Apa ada hukuman bagi teman-teman kami, misalnya jika menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Pak? Begini, Dek. Tentunya apabila ada peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pasti sudah diatur oleh undang-undang. Kalau dengan sengaja, pasti undang-undangnya adalah Undang-Undang KUHP, pasal 338, pasal 340 KUHP. Tapi kalau terkait kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana apabila dalam berkendara di situ ada kecelakaan dan mengakibatkan meninggalnya, pasti akan melanggar ketentuan undang-undang itu sendiri. Namun apabila pelakunya itu anak, itu ada hukum tersendiri, yaitu menganut undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga anak ini nanti yang bisa dikenakan adalah setelah berumur 12 tahun itu bisa dilakukan proses hukum. Tapi kalau di bawah itu nanti menyesuaikan dengan sistem peradilan pidana, dan anak akan diperlakukan secara khusus, baik penyidikannya maupun peradilannya. Tapi yang namanya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau adanya nyawa atau orang yang meninggal dunia pasti diatur. Tapi untuk anak ada menganut sistem peradilan pidana. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah teman-teman kami agar tidak mengendarai sepeda motor, Pak? Teman-teman adik-adik bisa memberikan edukasi, pemahaman, atau saling mengingatkan kepada teman-temannya bahwa mengendarai sepeda motor yang belum pada saatnya, belum pada waktunya, belum cukup umur itu membahayakan keselamatan, dan itu juga berpotensi berurusan dengan aparat penegak hukum apabila tadi terjadi fatalitas kecelakaan. Saya berharap untuk adik-adik saling mengingatkan kepada rekannya untuk tidak berkendara karena masih di bawah umur. Berkaitan dengan narkoba, apa sih bahayanya narkoba itu? Narkoba itu sangat berbahaya. Bagi kesehatan juga berbahaya, bagi perekonomian negara juga berbahaya, bagi kesejahteraan masyarakat juga berbahaya. Karena narkoba ini juga bisa mengancam keselamatan jiwa raga, dan harta benda. Dia bisa merusak segalanya, bisa merusak cita-cita, bisa menghambat cita-cita anak pelajar. Jadi intinya narkoba secara medis berbahaya, secara non medis juga sangat berbahaya, terutama terkait
pergaulan bebas, perekonomian rakyat, perekonomian negara juga sangat tidak baik, merusak sifatnya. Terus kata berita bahwa narkoba itu telah masuk di sekolah melalui jajanan anak. Bagaimana pesan Bapak untuk kami agar kami bisa memilih jajanan yang baik dan biasanya diwujudkan dalam makanan berbentuk apa, Pak? Jadi narkoba ini bisa masuk lewat mana saja. Bisa dan berpotensi juga melalui makanan yang disediakan atau jajanan anak-anak. Pesan kami, anak-anak ajar tidak usah jajan, kalau bisa adalah membawa bekal dari rumah, dari bapak ibu, sehingga itu juga mengandung nilai yang baik. Jadi tidak boros dan makanannya higienis, bersih dan bebas dari narkoba karena dibawakan oleh bapak ibu. Kalau toh akhirnya menjajan, itu harus pastikan yang menjual itu memang sudah seizin dari pihak sekolah. Tapi harus tetap berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi penjual makanan yang mengandung narkoba, Pak? Ya, kita tetap harus berhati-hati, periksa, dan kita bisa adik-adik bisa melaporkan apabila menemui penjual jajanan yang mencurigakan, dilaporkan ke pihak sekolah, biar pihak sekolah melaporkan ke pihak Polsek Muntilan. Gitu deh. Ayo dilanjut. Pesan buat kami semua apa, Pak? Terutama dengan sepeda motor dan narkoba ini. Sepeda motor, pesan kami terkait sepeda motor, adik-adik kalau memang mau berlatih itu harus di lembaga yang resmi. Artinya diawasi orang tua dan diawasi oleh ahli. Tetapi kalau berkendara di tempat umum itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Sehingga pesan saya, adik-adik tidak usah mengendarai sepeda motor di tempat umum atau di jalan umum karena ini sangat berbahaya. Dan apabila ada hobi mau mengendarai itu bisa berlatih atau mendaftarkan ke cabang olahraga otomotif. Nanti akan diberi bimbingan oleh pelatih. Kemudian terkait narkoba, katakan tidak untuk narkoba dan harus selalu selektif dalam menerima sesuatu, terutama makanan ataupun barang. Apabila ada yang mencurigakan, langsung dilaporkan. Demikian wawancara yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.